Mari kita membuka kitab suci kita. Kita membaca kitab Roma pasal kelima. Hari ini kita sampai ayat kelima sampai ayat ke-11. Roma pasal 5, ayat 5 sampai ayat 11. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan mulai dari ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembenaran oleh iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah melalui firman kami boleh lebih memahami betapa limpahnya anugerah yang Kau sudah berikan itu. Biarlah kami boleh menghidupi kelimpahan itu melalui hikmat yang Kau terus tambahkan pada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menyadari betapa besar cinta kasih yang Kau sudah berikan pada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas implikasi atau faedah hasil pembenaran oleh iman. Yang pertama kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, kita mendapatkan damai dengan Allah. Yang kedua, kita mendapatkan persekutuan yang terbuka, kita mendapatkan akses kepada Allah. Yang ketiga, kita mempunyai pengharapan akan kemuliaan yang pasti di hari depan akan kita miliki bersama dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, orang-orang Kristen bisa bersuka cita bahkan di tengah-tengah penderitaan. Dan hari ini yang kelima, kita bisa bersuka dalam penderitaan oleh karena kita sudah menerima kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan kasih Tuhan. Saudara sekalian, maka kita menjadi penerima cinta kasih yang menakjubkan. Tadi kita baca di ayat yang kelima. Roh Kudus yang telah kita terima memberikan cinta kasih Allah di dalam hati kita. Jadi kita tidak hanya sekedar diampuni, dibenarkan, tetapi Allah juga berelasi dengan kita. Ia mengasihi kita. Bayangkan seorang yang bersalah di pengadilan, lalu kemudian misalnya hakim mengatakan, engkau sekarang tidak bersalah, saya nyatakan bebas, engkau sudah tidak ada tuduhan lagi, engkau tidak akan dihukum. Orang itu bisa selesai dan pulang begitu saja. Tetapi itu tidak terjadi dengan kita. Pada waktu Allah mendeklarasikan kamu tadinya berdosa, tapi engkau dibenarkan karena engkau percaya kepada Yesus. Pada waktu kita sudah diampuni, tidak lagi dimurkai, tidak akan mendapatkan penghakiman, kita sudah bebas, kita penuh sukacita, maka Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Dan kemudian Dia melimpahkan cinta kasih-Nya yang besar pada kita. Saudara-saudara sekalian, maka setelah diampuni kita tidak disuruh pulang. Kita tidak dibiarkan yatim piatu, tetapi kita dicintai, kita mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan. Kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memperlakukan kita sebagai anaknya, sebagai sahabat, kata Yesus. Budak tidak perlu mengetahui isi hati tuannya. Tetapi kepada seorang sahabat, kata Yesus, kita menceritakan isi hati kita. Demikian Allah membuka hatinya kepada kita, karena kita diperlakukan seperti seorang sahabat. Saudara-saudara sekalian, berarti melalui iman dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat ke masa lalu dan kita percaya akan penebusan Yesus Kristus, pembenaran oleh iman.
Lalu kemudian dikatakan kita melihat ke depan dan kita berharap pasti akan mendapat kemuliaan. Sudah dibahas 2 tema. Pertama iman, yang kedua adalah pengharapan. Dan sekarang yang ketiga, kalau di masa lalu kita melalui iman percaya kepada Kristus, di hari depan kita confident, tidak ada moga-moga saya diselamatkan dalam Kristus. Maka sekarang saudara-saudara sekalian, kita dilimpahi dengan cinta kasih dari Tuhan. Kita hidup dalam kasih, hati kita tidak dibiarkan kosong, tetapi kita dipenuhi dengan divine affection. Itu telah dicurahkan kita secara objektif ketika kita percaya pada Yesus. Tuhan menyatakan isi hatinya pada kita. Roh Kudus membuat kita memahami Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dibiarkan sendirian, Allah mengasihi kita. Dan kita merasakannya di dalam derajat secara subjektif masing-masing. Secara objektif ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus memberikan cinta kasih surgawi dalam hati kita. Dan secara subjektif kita masing-masing merasakan cinta kasih itu. Ada yang mungkin merasakan begitu besar, ada yang merasakan, oh aku pengen lebih besar lagi. Nah disitulah kita terus bertumbuh, makin boleh mengasihi Tuhan lebih besar dan lebih besar lagi. Saudara sekalian, Allah Bapa mengasihi kita, merencanakan keselamatan bagi kita. Anak di dalam cinta kasihnya turun dalam dunia, menggenapi keselamatan di atas kayu salib. Dan Roh Kudus di dalam kasihnya mengaplikasikan keselamatan itu dan memberikan cinta kasih dalam hati kita sehingga kita bisa memahami cinta kasih Tuhan yang besar itu. Saudara sekalian, dan Alkitab menyatakan bahwa cinta kasih Allah itu didemonstrasikan, dinyatakan, diperlihatkan kepada kita. Jadi cinta kasih itu bukan sekedar teori, bukan sekedar sesuatu yang abstrak, tetapi suatu tindakan Allah, sebuah demonstrasi. Maka seorang Kristen bernama Kierkegaard menulis buku berjudul Works of Love. Bukan cuma cinta, tapi tindakan, karya, sebuah perbuatan cinta. Kasih itu bukan sekedar perasaan saudara di dalam kekristenan. Kasih bukan cuma perkataan, kasih bukan cuma semacam teori, tetapi kasih itu tindakan. Maka Alkitab tidak pernah berspekulasi dan berteori. Cinta kasih adalah gerakan jiwa yang terdalam, sebuah dorongan dari dalam jiwa yang mengarah kepada objek keluar. Tidak pernah ada pembahasan itu, saudara. Alkitab tidak pernah memberikan teori-teori cinta yang rumit-rumit. Tetapi Alkitab memberikan pengertian dasar. Kita mengasihi karena sumber cinta kasih itu Allah. Kasih itu kekal karena kasih itu berasal dari Allah. Dan bagaimana saya mau mengasihi? Lihatlah Yesus Kristus. Lihatlah teladan. Contohlah dia. Dialah sumber cinta kasih. Saudara sekalian, lalu kemudian dikatakan dalam ayat 5 bahwa Allah berdasarkan kemurahannya menanamkan cinta kasih di dalam diri kita. Ia memberikan kasih dalam hati kita. Maka Allah menanamkan benih. Seolah-olah hati kita ini tanah, maka ditaburlah benih itu. Dan melalui pekerjaan Allah yang menanamkan cinta kasih dalam hati kita, maka kita bisa melakukan, mempraktekkan cinta kasih dalam dunia. Saudara sekalian, kita yang sudah dicintai oleh Allah, yang tahu saya ditebus karena Allah baik, Allah mengasihi saya. Mari kita terus minta sebanyak mungkin cinta kasih Allah. Bukan untuk supaya saya senang, bahagia, bukan saudara. Karena kita mengerti bahwa tanpa cinta kasih Allah yang ditanam dalam diri kita, kita tidak bisa berbuah. Mari kita berdoa, Tuhan aku mau lebih mengasihi Engkau. Dan tanamkan cinta kasih-Mu di hati saya. Ibarat tanah hatiku ini, Tuhan taruh benihnya. Beri cinta kasih-Mu, supaya aku bisa mencintai keluar. Aku ingin mengasihi yang lain Tuhan, tetapi sumber cinta kasih itu dari Engkau. Dan Engkau yang memberikan kasih di hatiku. Dan aku akan mengeluarkan tindakan cinta di dalam keseharianku. Saudara sekalian, lalu kemudian setelah bicara mengenai bagaimana Allah dengan kemurahannya memberikan cinta kasih di hati kita. Dalam ayat 6 dan selanjutnya Paulus menjabarkan cinta kasih Allah itu. Cinta kasih itu Paulus gambarkan berbeda kualitasnya dengan cinta manusia. Cinta manusia tidak bisa dibandingkan dengan cinta kasih Tuhan.
Cinta kasih itu begitu ajaib, begitu menakjubkan. Ada sebuah lagu yang menyatakan keindahan cinta kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Digambarkan kalau seluruh dunia ini jadi kanvas. Lalu kemudian air laut jadi tintanya. Tidak akan cukup, laut kering. Kalau disuruh menuliskan cinta kasih Tuhan itu seperti apa? Sebuah syair yang luar biasa menggambarkan cinta kasih Allah itu, saudara. Nah, maka ketika orang perjanjian baru, para penulis kitab suci itu membayangkan dan kagum akan cinta kasih Kristus itu, mereka kemudian mengambil satu kata dalam bahasa Yunani, lalu kemudian mereka memakai kata itu untuk melukiskan cinta kasih Allah. Mereka tidak memakai kata itu sesuai dengan kaidah bahasa waktu itu, melainkan mereka menambahkan makna rohani dari kata itu sehingga dipakai menjadi keunikan kata Kristen, yaitu kata agape, saudara. Agape itu cinta, ya seperti kata cinta biasa. Tetapi agape dipakai untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ahava. Dan ketika para penulis perjanjian baru menuliskan agape, mereka memiliki pengertian, ini seperti Tuhan yang mengasihi kami melalui memberikan anaknya mati bagi kami. Ini adalah cinta yang besar, cinta yang agung, bukan seperti cinta manusia biasa. Saudara sekalian, maka agape diberikan, cinta kasih Allah pada kita. Dan ketika kita dipenuhi cinta kasih Allah, baru kita bisa mencintai Dia. Tuhan, berikan agapemu, cintamu padaku, sehingga aku bisa mencintai engkau. Saudara sekalian, ada seorang bernama Elizabeth Payson Prentice. Elizabeth Prentice ini seumur hidupnya mengalami kelemahan fisik, sakit-sakitan. Dia menderita insomnia, dia menderita sakit kepala yang berat. Setiap hari diisi dengan sakit-sakitan. Dia seorang pengarang, dia seorang penulis, seorang sastrawan. Dan ditambah lagi saudara sekalian, dalam hidupnya dia bersama dengan suaminya, ia kehilangan 2 anaknya dalam waktu yang dekat. Oh saudara, kehilangan papa mama sudah sedih. Apalagi sekarang seorang papa dan mama melihat anaknya berpulang terlebih dahulu. Maka sudah sakit-sakitan, anaknya hilang, itu memberikan pukulan yang mendalam bagi jiwanya. Tambah lagi dia sakit-sakitan. Tapi saudara sekalian, di tengah-tengah semua kesulitan, kedukaan, penderitaan, dia selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kemudian bisa menjalankan hidup dengan positif dan menjadi berkat karena iman dan kedekatannya pada Tuhan Yesus Kristus. Elizabeth di tengah kesulitan, ia selalu berdoa, oh Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku, dan melalui cinta kasih itu tolong saya, dengar doaku, ini kerinduanku Tuhan, supaya penderitaan itu membawa saya makin mengasihi Engkau. Itu satu teriakan, satu doa yang sangat indah saudara sekalian. Maka tidak heran seperti Paulus mengatakan bahwa kita bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan oleh karena cinta yang diberikan oleh Allah dalam hati kita. Saya ingin mengajak kita menyanyikan hymns yang ditulis oleh Elizabeth Payson Prentice. Judulnya adalah More Love to Thee. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya. Kita tentu sudah pernah kenal lagu ini, saudara. Silakan piano. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea, more love to Christ to thee, more love to thee, more love to thee. Bait kedua. Once earthly joy I crave, soft peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. This all my prayer
shall be more love for Christ to thee, more love to thee, more love to thee. Bait ketiga. Then shall my latest breath whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. This till its prayer shall be more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Makin penuh cinta kasih, makin penuh cinta kasih, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, Paulus mengatakan Kristus mati bagi kita di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Demikian tadi kita baca. Waktu yang ditentukan oleh Allah ini adalah waktu yang tepat. Di dalam kitab Galatia dikatakan setelah waktunya genap, Allah mengutus Kristus untuk turun ke dalam dunia. Waktu yang tepat, waktu yang genap, ia menyatakan cinta kasihnya. Saudara, kata dalam kitab Galatia yang dipakai adalah kata pleroma. Saya pernah berkhotbah mengenai hal itu. Pleroma, waktu yang tepat. Tidak meleset, penuh, genap. Saudara, kalau masak kerupuk, saudara ya, saya pernah goreng kerupuk. Nah, goreng kerupuk itu saudara, pada waktu dia mulai mekar, pertama saya angkat, set gitu ya, gosong saudara. Ternyata waktu diangkat dia masih menggoreng sendiri. Maka kemudian saya mulai pikir, oh yang nextnya ini saya akan lebih cepat lagi. Terus kemudian saya masukkan kerupuknya lagi, saya keluarkan lagi, set, tetap gosong saudara. Kenapa? Saya tidak pertimbangkan minyaknya sudah lebih panas. Oke, saya akan lebih cepat lagi. Saya sudah siap-siap, kerupuk saya masukkan, sreng, saya langsung keluarkan. Wah, bagus, tapi bantet. Jadi mencari waktu yang tepat ternyata tidak gampang. Lalu kemudian pelan-pelan mulai dapat feelingnya saudara. Itu sama seperti kayak masak telur setengah mateng. Percobaan sekali, sekian menit, waduh terlalu encer. Sekian menit lagi, terlalu keras. Jadi kita mencari waktu yang paling tepat, paling pas. Nah saudara sekalian dikatakan ketika waktunya genap, Kristus mati, turun ke dalam dunia. Nah, saya pernah khotbah Natal, waktu itu membandingkan waktu yang genap itu, waktu yang tepat itu tepat bagi Allah. Waktu yang paling tepat bagi Allah itu waktu tepat yang objektif. Tetapi waktu yang tepat bagi Allah belum tentu secara subjektif tepat bagi kita. Karena waktu Yesus lahir, Yusuf itu harus sensus saudara, pergi ke Bethlehem. Dan tepat saat itu dia belum menikah dan pacarnya, tunangannya itu hamil. Jadi waktu yang tepat bagi Allah, mungkin bagi Yusuf secara pribadi dan Maria akan mengatakan, kurang tepat Tuhan, tunggu setelah saya menikah dong baru hamil. Yusuf mengatakan, kenapa dia hamil pada waktu mau sensus? Semuanya bikin susah. Saudara kan tahu kan cerita drama anak sekolah minggunya. Dia pergi ketok-ketok pintu, terus ada lagunya. Permisi, cari tempat menginap dulu saudara. Have you any room? Have you any room for Jesus itu ya? Ketuk-ketuk terus dibuka. Yang punya galak. Tidak ada tempat, juder gitu kan ya. Sekali lagi itu cuma drama ya saudara ya, tidak ada di Alkitab gitu ya. Ketok-ketok lagi, buka. Ada tempat gak? Terus kemudian tutup, juder, lagunya mengatakan, ayo buka pintu hatimu, dia menanti di sana dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya dia nginep di mana saudara? Nginep di kandang toh. Tidak ada tempat saudara. Sehingga akhirnya juru selamatnya lahir di kandang. Mungkin Yusuf pikir, gak tepat waktunya loh. Sampai anak saya harus lahir di kandang gitu. Maka kesimpulan kita apa saudara? Waktu yang tepat bagi Allah tidak tentu mudah bagi kita. Dan sesuatu yang tidak mudah bagi kita, tidak bisa langsung kita mengatakan, oh ini bukan waktu yang tepat.
Ada saatnya kita disuruh melayani di waktu yang mungkin bagi kita tidak tepat. Tuhan, kalau melayani dulu waktu saya jaya. Kenapa sekarang usaha saya susah, saya kok pas pelayanan sekarang? Tuhan, kalau yang namanya janji iman itu dulu waktu saya kayanya sekian. Sekarang dalam kondisi begini, kenapa harus janji iman? Tuhan, kayaknya dulu waktu saya paling powerful, saya punya jabatan, punya pengaruh macam-macam. Tuhan panggil saya pelayanan cocok. Sudah pensiun, tidak bisa apa-apa. Kenapa Tuhan panggil pelayanan? Kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan waktunya tepat, belum tentu nyaman bagi kita. Sehingga kita perlu pikir ulang, Tuhan kalau memang ini adalah waktunya, kenapa Tuhan panggil waktu saya sibuk-sibuknya? Pas bujangan dong Tuhan. Kenapa anak 5 baru dipanggil gitu ya? Ya sudah gitu. Mungkin sekarang waktunya. Sekarang waktunya kita berikan pada Tuhan. Tidak ada waktu yang ketika Tuhan mengatakan ini waktu yang tepat. Mungkin buat kita nggak nyaman, saudara. Dalam waktu yang sudah ditetapkan, Dia memberikan Kristus bagi kita. Nah, saudara sekalian, lalu Paulus melanjutkan di ayat 6 dan selanjutnya keunikan cinta kasih Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan cuma sekedar mengasihi. Tuhan mengasihi saya. Wah, romantis sekali, saudara ya. Tuhan cinta saya loh, cinta saya. Tapi pertanyaannya, kamu tuh siapa kok dicintai Tuhan? Kenapa Tuhan cinta kamu? Ya aku lumayan lah, aku baik lumayan. Saudara, ada 4 kata yang dipakai Paulus dari ayat 6 sampai ayat 10. Yang pertama, saudara, Tuhan bukan cuma mengasihi saya, tapi Tuhan mengasihi saya yang lemah, nomor 1. Yang kedua, saya yang berdosa, saya yang durhaka, saya yang adalah musuh Allah. Itu adalah 4 kata yang dipakai. Jadi bukan sekedar Tuhan cinta sama saya, bukan, saudara. Tuhan cinta aku yang lemah, Tuhan cinta aku yang berdosa, Tuhan cinta aku yang durhaka, Tuhan cinta aku ketika aku masih menjadi musuh atau seteru Allah. Kok Dia mati buat aku? Saudara, maka ini adalah sesuatu hal yang Paulus tunjukkan. Lihatlah betapa menakjubkannya cinta kasih Tuhan kepada kita. Paulus mengatakan tidak gampang kita mati untuk orang benar. Tidak gampang, saudara. Ada saudara yang mau mati untuk orang benar? Saudara, andai kata ya, ini kan kita lagi heboh-hebohnya masalah salah tangkap ya saudara ya, di media sosial ya. Masalah salah tangkap nih khususnya setelah ada film horor yang kontroversial itu, saudara. Lalu kemudian muncul isu salah tangkap, benar gak ya itu pembunuhnya dan sebagainya. Andai kata saudara ada sebuah kasus, apapun kasusnya itu. Seseorang yang ditangkap, misalnya ternyata salah tangkap saudara. Dan saudara tahu dan bukti-bukti menunjukkan betul itu salah tangkap. Dan orang itu mau dihukum penjara saudara, itu tidak adil. Padahal orangnya itu orang benar, orang yang righteous. Tidak gampang kata Paulus, kita mau mati bagi orang righteous. Apakah saudara yang telepon mengatakan misalnya saudara telepon, halo Pak Polisi ya, orang itu nggak salah loh. Anda salah tangkap, hukum saja saya. Ada saudara mau begitu? Bebaskan dia Pak, dia benar loh Pak. Saudara kan mengatakan, salah tangkap nih, tapi siapa yang mengatakan hukum saja saya Pak, biar saya dipenjara seumur hidup. Apa hubungannya dia dengan hidup saya, kan begitu saudara. Untuk orang yang benar, gak gampang orang mau mati. Dia benar loh, diperlakukan tidak adil, bebaskan dia, tangkap saja saya. Terus mama kita bingung, apa yang kau lakukan nak? Gitu kan ya. Dia tidak salah mah, saya harus mati buat dia. Orang kan bilang, konyol ya gitu. Jadi ini Paulus katakan, coba mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cinta manusia yang terbatas ini. Tidak gampang kita mati untuk orang benar, tidak gampang saudara. Mungkin kata Paulus, untuk orang baik, sesuatu yang baik bagi kita, mungkin kita masih mau mati. Mungkin saudara. Paulus pakai kata itu. Nah saudara sekalian, kita melihat kalau misalnya untuk orang yang baik ada kemungkinan kita mau berkorban. Tapi ada kemungkinan juga kita tidak mau.
Kita mau mati, mau berkorban untuk yang kita anggap baik. Seperti yang Paulus katakan. Misalnya saudara, saya mau berkorban bagi bangsa. Nah, kita masih mau itu saudara. Wah, ini sesuatu yang baik, mulia. Kalau bangsa saya dijajah, banyak orang akan menderita. Ini sesuatu yang baik. Ini martabat perlu diperjuangkan. Ini kebebasan perlu dipertahankan. Ini jiwa manusia perlu dibela. Saudara lihat itu semuanya baik. Saudara rela mati saudara. Untuk sesuatu yang baik, orang mungkin mau mati. Mungkin mau, mungkin tidak. Ada juga pengkhianat saudara. Lalu saudara melihat, aduh ada anak, ada istri. Mereka perlu saya bela. Saya rela mati. Saya berikan ginjal saya berikan organ saya kalau mereka sakit. Saya membela mereka. Untuk sesuatu yang kita anggap baik. Mungkin orang mau mati. Itu adalah cinta manusia saudara. Tetapi apa bedanya saudara-saudara sekalian dengan cinta kasih Tuhan? Tuhan bukan mati karena melihat kebaikan dalam diri kita saudara. Bukan. Bahkan ketika dia tidak bisa melihat kebaikan dalam diri kita, dia mati. Itu yang Paulus mau nyatakan. Beda total saudara. Saudara pernah mendengar ada satu film berjudul Beauty and the Beast? Mungkin saudara ada yang pernah nonton. Film yang populer sekali. Beauty and the Beast. Tahun 91 Disney keluarkan. Lalu kemudian baru-baru ini dibikin lagi. Dibikin versi realnya gitu ya. Dan seperti kita melihat di abad pertengahan dunia kita tuh worldview-nya dibentuk oleh mitos. Maka sekarang juga mitos modern mengangkat isu-isu politis ya, feminisme, lalu kemudian LGBT dan sebagainya, semuanya diangkat lagi dalam mitos modern ini. Tapi lepas daripada agenda-agenda itu saudara. Apa sih sebetulnya kisah Beauty and the Beast? Itu kan satu kisah yang menarik dan indah ya saudara. Indah karena kita bisa melihat ada seorang gadis bernama Belle, seorang gadis desa yang polos dan mempunyai cinta kasih. Dan dia itu mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu bukan hanya permukaan. Dia ketemu monster, ya kan? Karena pada waktu itu papanya pergi ke satu tempat, papanya ditawan oleh monster, lalu kemudian dia rela memberikan nyawanya. Tangkap saya saja, biarkan papaku pergi. Untuk orang yang baik, seseorang rela mati. Dilepaskanlah saudara papanya dan dia ada di situ. Dan dia menunjukkan cinta kasih yang transformatif saudara. Dia mencintai penuh dengan kehangatan sehingga sang beast atau binatang itu mulai luluh dan berubah saudara. Dan ketika ada seorang yang ganteng kekar bernama Gaston saudara. Dia mengatakan, ketika Gaston mengatakan, he is a monster gitu ya. Dia mengatakan, no Gaston, he is not a monster Gaston, you are. Kamu monsternya Gaston. Kamu monsternya. Jadi dia bisa melihat orang ganteng ini monster yang sebenarnya. Sementara Beast itu bukan monster. Dia melihat sesuatu dan saudara-saudara sekalian, Beauty and the Beast namanya kan, kita kan sering ngeledek-ledekan kalau orang pacaran tuh, waduh pacarmu cantik Beauty and the Beast kan gitu kan saudara. Meskipun sang perempuan cantik ini mencintai Beast, sampai akhirnya Beast-nya tuh akhirnya balik jadi pangeran lagi ya saudara, cinta yang tulus. Tapi perhatikan saudara, kenapa si Putri Belle ini akhirnya jatuh cinta sama Beast, meskipun dia Beast saudara. Saya ini ya bacakan teks lagunya ya saudara. There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear and so unsure. Perhatikan saudara. I wonder why I didn't see it there before. Ini orang memang kasar apa segala macam. Tetapi aku heran ya, aku gak lihat ini sebelumnya. Apa yang dia lihat saudara? Keindahan, kebaikan, beauty di belakang onggokan tumpukan daging yang disebut monster ini. Saya lanjutkan. New and a bit alarming. Who'd have ever thought that this could be true? That he's no Prince Charming. Dia bukan pangeran ganteng itu. But there's something in him that I simply didn't see. Ada sesuatu yang aku gak lihat.
Dan itu sesuatu yang indah, saudara. Itu yang membuat Bel jatuh cinta. Maka ini kisah yang indah, kisah di mana dia bisa mencintai dengan dalam, karena dia melihat ada keindahan di belakang orang itu. Aku percaya ada keindahan di dalammu, gitu kan ya saudara. Ada keindahan di belakang kejahatan itu. Aku menemukannya dan aku memunculkannya. Tetapi apa bedanya dengan Kristus, saudara? Kisah cinta ini indah. Ketika dibandingkan sama Yesus Kristus, kurang dalam dan kurang radikal. Yesus lihat kita, nggak ada bagusnya gitu. Kurang dalam lagi, nggak ada bagusnya lagi, saudara. Ya. Oh, memang bukan Prince Charming, tapi apa gitu? Musuh Allah, lihat lagi apa? Pendosa, lihat lagi. Durhaka, ketemunya itu, saudara. Lemah, durhaka, musuh Allah. Tidak ada yang bagus, saudara. Tetapi Yesus mengasihi kita, dan karena dia mengasihi kita, kita yang adalah beast ini berubah. Jadi ini bedanya Beauty and the Beast sama kisah Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus. Transformasi kita dari beast menjadi anak Allah terjadi melalui cinta yang betul-betul tidak bisa melihat keindahan apapun dalam diri kita. Tetapi ketika itu terjadi, Yesus mati buat kita. Saudara sekalian, ini cinta yang radikal, saudara. Ayat-ayat yang dimaksud oleh Paulus menunjukkan ini gak sembarangan. Mengasihi seperti Yesus itu adalah cinta kasih yang standarnya melampaui kemanusiaan kita. Maka mengerikan ya saudara ketika Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa Tuhan yang baru? Kasihilah sesamamu. Oh ya, aku dari dulu dikasih itu. Disuruh perintah itu, saya tahu. Seperti aku mengasihi kamu. Waduh. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kamu harus mengasihi sesamamu. Seperti aku mengasihi engkau. Dan bagaimana Yesus mengasihi kita? Paulus mengatakan ketika kita masih menjadi seteru Allah, ketika kita masih berdosa, ketika kita durhaka, ketika kita melawan Allah, Yesus mati bagi kita. Ini cinta kasih yang melampaui kemampuan kita. Jadi saudara, kalau kita punya pemikiran gini saudara, oh yang namanya cinta itu sebetulnya kita sudah ada, cuma kurang, perlu dimotivasi untuk lebih lagi. Kita salah memahami cinta kasih Kristus. Tidak segampang itu saudara, itu bukan cinta Yesus. Jadi kita itu sebetulnya kurang sekali mencintai saudara. Kita itu sebetulnya mencintai lebih kurang dari yang kita pikir. Kita pasti pikir kita itu penuh cinta. Ada cerita mengenai anak muda itu loh saudara. Ditanya sama dia berani tanya sama Yesus, apa yang bisa aku kerjakan supaya masuk kerajaan Allah? Yesus bilang mesti begini, mesti begini. Oh semuanya sudah saya kerjakan. Kurang apa lagi? Kurang ajar saudara. Yesus bongkar saudara. Oke? Berarti kamu mengasihi sesama dong. Jual hartamu. Saudara bisa jual harta? Semua jual. Ikut aku. Saudara sanggup? Anda mencintai itu? Aku mau belajar murah hati Tuhan. Oke? Jual hartamu. Aku mau belajar murah hati seperti engkau. Oke? Jual semua. Saya berikan semua loh nyawaku buat kamu. Jual semua hartamu, ikut saya. Saudara sanggup? Anda murah hati? Saya nggak sanggup saudara. Ya tapi kan arti ayat itu bukan begitu. Tapi masa kita nggak boleh punya tabungan? Ya Tuhan mengerti itu saudara. Makanya sebetulnya responnya tuh bukan seperti pemuda itu yang kemudian pergi dengan kecewa. Bukan saudara. Jawabannya adalah Tuhan, aku nggak sebaik yang aku sangka. Aku tidak semurah hati yang aku pikir. Aku tidak bisa mencintai seperti engkau. Siapa di antara kita bisa mencintai seperti Yesus, saudara? Tidak ada. Cinta kita tuh begitu kecil. Maka kita berdoa, Tuhan tambahkan cintaku. Latih saya. Itu saudara yang paling penting. Mengakui bahwa kita ini manusia berdosa dan sangat lemah dalam mengasihi. Padahal perintah Allah yang paling utama adalah kita disuruh mencintai Tuhan, mencintai sesama. Tapi kita begitu egoisnya, gak kerasa saudara. Rasanya tuh kita udah begitu penuh cinta kasih, cuma perlu dikasih motivasi. Gak heran kita gak perlu Kristus saudara. Mencintai itu perlu Kristus saudara. Gak ada cinta di luar Kristus. Maka ketika kita dihadapkan apa itu cinta dari paparan Paulus, saya gak bisa mencintai lo. Ini cinta apa ini?
mencintai dalam kondisi seperti ini. Lalu apa solusinya saudara? Oh Tuhan, aku enggak bisa, tolong saya. Itu yang kita perlu saudara. Yesus tolong saya senantiasa. Tolong saya bertumbuh. Mulai dari mengakui, mulai menyadari bahwa kita kurang. Mulai dengan rendah hati minta kekuatan dari Tuhan saudara. Dalam cinta itu ada memberi, dan dia memberikan pemberian yang terbesar. Memberikan kepada yang powerless, memberikan kepada yang ungodly, memberikan kepada sinners, dan memberikan kepada enemies. Sacrificial love, transformative love, beyond our limitation, dan sesuatu yang didemonstrasikan kepada kita. Allah menyatakan kasih-Nya, kata Paulus. Mendemonstrasikan cinta kasih-Nya itu. Jadi bukan mungkin, bukan sulit, tapi sudah. Dia sudah kerjakan itu. Maka betapa hati kita dipenuhi cinta kasih Tuhan itu bersyukur. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan mari kita bertumbuh dalam cinta kasih itu, saudara-saudara sekalian. Saudara, saya tutup dengan cerita dari Kierkegaard yang dulu pernah saya ceritakan. Ada satu orang yang mau melukis. Dia pergi ke seluruh kota cari model untuk dilukis. Tapi dia tidak menemukan model yang tepat. Dia keliling-keliling setahun 2 tahun, yang ini mah cantik tapi jerawatnya banyak. Yang itu banyak jerawatnya, enggak ada jerawatnya, tapi rambutnya itu terlalu kuning gitu ya. Yang ini rambutnya bagus, enggak ada jerawatnya, tapi hidungnya kegedean gitu ya. Yang ini hidungnya kecil, enggak ada jerawat, cantik tapi enggak ada rambut, ya, yang lain lagi gitu ya. Jadi dia mau cari model yang sempurna, enggak ketemu saudara. Dia keliling-keliling. Akhirnya dia sudah 10 tahun belum menemukan model yang sempurna. Lalu setelah tahun ke-15 ketemu satu model, wah dia perfect luar biasa tapi tidak mau dilukis. Wah jadi dia stres saudara. Sementara di kampung itu juga ada satu pelukis. Dia keliling. Ada satu perempuan ditanya, kamu mau dilukis gak? Mau, oke saya lukis kamu. Si pelukis hebat tuh lihat, model kayak gitu. Mana bisa lukisannya hebat. Orang gak cantik begitu dilukis, gak apa-apa dia lukis ya. Dia bilang gak apa-apa, ke orang bilang kamu gak cantik. Yang penting setiap kali aku melukis kamu, aku akan bikin kamu lebih cantik. Siapapun model yang kulukis, aku akan bikin lebih cantik. Dia lukis, ketemu lagi, mau gak dilukis? Mau, dia terus produktif. 15 tahun itu sudah ratusan orang dilukis saudara. Ya, lalu kemudian ketemu sama pelukis yang hebat itu. Saudara sekalian dalam 15 tahun ratusan lukisan sudah diberikan. Penduduk kota itu gembira, mereka bisa punya lukisan yang baik. Dan satu orang itu belum membuat satu lukisan pun. Karena dia pikir tidak ada model yang cukup layak dia lukis. Kita mau yang seperti mana saudara? Wah saya kalau mengasihi itu mesti perfect. Orangnya perfect, momennya perfect. Memberi yang perfect, baru itu namanya cinta kasih. Akhirnya putar-putar 15 tahun tidak pernah ada prakteknya saudara. Sementara ada satu orang yang orang ini tidak pantas. Ya yang penting saya praktek cinta kasih. Aku cuma punya segini, ya sudah daripada tidak kasih saya kasih ini. Memperhatiin orang cuma gini, ya tapi aku perhatiin orang ini. Terus dia lakukan setiap hari saudara. Meskipun tidak perfect, meskipun kecil. Tetapi dia terus setiap hari mempraktekkan tindakan kasih. Yesus Kristus mendemonstrasikan kepada kita, dipraktekkan saudara, cinta kasih. Dan cinta kasih kita tidak sebanding dengan cinta kasih Yesus. Tapi kita bisa minta, Tuhan tolong supaya aku bisa belajar mencintai seperti Engkau mencintai saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini membaca kitab suci dan membaca mengenai betapa besarnya cinta kasih-Mu kepada kami. Kami membaca bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kami pada waktu kami tidak di dalam kondisi yang menarik. Ada keindahan dari kami sehingga Engkau melihat pancaran keindahan kami sehingga Engkau harus mati bagi kami. Kisah cinta-Mu jauh lebih berbeda daripada cinta apapun dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan tolong kami bersyukur pulang dari tempat ini kami lebih merenungkan lagi. Oh Tuhan betapa besarnya cinta-Mu. Kami tidak bisa mencintai seperti Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Senantiasa tambah cinta kami.
belajar mencintai seperti Yesus mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.